bahwa kebebasan itu ialah hak, dan oleh karena itu saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas putar topik menarik. Siapa sih yang pertama kali memperkenalkan istilah agnostik? Apa sih yang dimaksud dengan agnostik? Secara sederhana, agnostik adalah sebuah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa tidak diketahui atau bahkan tidak dapat diketahui bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Di satu sisi, ada juga agnostik yang menyatakan bahwa tidak mungkin kita mengetahui keberadaan Tuhan atau ketidakberadaan Tuhan. Di sisi lain, ada juga agnostik yang menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak tahu keberadaan Tuhan ada atau tidak. Siapakah tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah agnostik? Dia adalah seorang ahli biologi dari Inggris bernama Thomas Henry Huxley. Beliau memperkenalkan istilah agnostik ini pada tahun 1869. Pada tahun 1889, beliau menulis buku yang berjudul Agnostik. Bukan sebagai kredo, tapi sebagai metode dasar dari ilmu pengetahuan modern. Paling tidak, ada 3 jenis aliran agnostik. Aliran jenis pertama adalah agnostik absolut, atau mereka biasa menyebut dirinya sebagai agnostik garis keras, ya, yang memiliki kepercayaan bahwa tidak mungkin Tuhan itu diketahui keberadaannya atau ketidakberadaannya. Jenis agnostik aliran kedua adalah jenis agnostik empiris, yang menyatakan bahwa mereka tidak berkesimpulan atau tidak tahu pada saat ini bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Mungkin di masa depan, ketika teknologi manusia sudah mencapai pada titik yang luar biasa tinggi, kemungkinan besar Tuhan bisa ditemukan di sana. Ini menurut agnostik empiris. Sementara yang ketiga, ini agnostik apatis. Jadi agnostik apatis ini sebenarnya tidak peduli dengan ada atau tidaknya Tuhan. Mereka bersikap bodoh amat gitu dengan keberadaan Tuhan atau ketidakberadaan Tuhan. Nah, inilah yang mereka dari 3 ini saya kira yang paling banyak dipercaya atau diikuti adalah jenis yang ketiga, yaitu agnostik jenis apatis atau jenis bodoh amat. Bagaimana konsep agnostik ini mempengaruhi cara pandang manusia? Jadi menurut saya, pandangan dari 3 aliran agnostik yang saya jelaskan tadi, mereka tentu saja memiliki pandangan yang satu tidak yakin, yang satu tidak mungkin, yang satu malah memilih bersikap bodoh amat. Tapi dalam pandangan lain, agnostik ini sebenarnya punya peran di tengah. Ya, karena mereka menganggap ketidaktahuan mereka itulah yang paling penting ketika berhadapan dengan urusan Tuhan. Jadi ketika berhadapan dengan posisi percaya dan tidak percaya kepada keberadaan Tuhan, mereka punya 3 sikap tadi. Mereka punya tiga aliran yang menjadi ciri khas mereka gitu. Bagaimana konsep agnostik mempengaruhi cara pandang manusia? Yang jelas, agnostik berada di posisi tengah di antara ateis dan teis. Artinya, mereka adalah penyeimbang ketika berhadapan dengan pertanyaan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Kesimpulan sementara saya adalah, bagaimanapun kita sebagai manusia punya kebebasan untuk percaya atau tidak percaya pada keberadaan Tuhan. Dan tidak ada satupun member manusia yang punya hak untuk menghalangi kepercayaan seseorang terhadap Tuhan atau ketidakpercayaan seseorang terhadap Tuhan. Kita punya kebebasan untuk memilih percaya pada konsep apapun yang ingin kita percaya, termasuk konsep ateis, agnostik, panteis, monisme, atau bahkan Anda percaya pada Mikuah sekalipun, itu tidak melanggar undang-undang kosmik. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang sudah mampir ke channel YouTube saya. Jika Anda tertarik dengan video penjelasan saya tentang siapa orang yang pertama kali membuat istilah agnostik ini, please comment, share, dan subscribe. Salam kebebasan.